pada teman-teman udah mau siang hari puasa kan ngantuk, lapar gitu ya. Nah, untuk benar pada siang hari ini materi tentang pembuatan CV. Oke, lalu mulai siang hari ini tentang kelas kali ini, saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya adalah Ratu Zafan, dipanggil yang akan menjadi MC sekaligus moderator untuk kelas siang hari ini yang akan diisi oleh narasumber kita yaitu Siti Fatimah. Tentunya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelas kali ini terkait CV dan teknik wawancara kerja merupakan hasil kolaborasi dari Cakap dan juga komunitas Versa Indonesia di mana Indonesia Mental Health yang didirikan oleh yang fokusnya pada isu kesehatan mental yang mana isu kesehatan mental ini sangat sama halnya dengan kesehatan fisik. Oleh karena itu, salah satu bentuk dari kesehatan mental itu juga dengan meningkatkan self esteem dan salahnya bisa dengan kita bisa pada siang hari ini salah satu bentuk pengupgradean diri kita sendiri yaitu dengan cara untuk membuat CV dan teknik wawancara kerja. Bagi teman-teman yang sedang bingung gimana sih cara buat CV yang tepat, gimana sih wawancara kerjanya gitu. Apalagi baik untuk teman-teman yang baru memasuki dunia kerja atau yang sudah pernah masuk dunia kerja gitu keluar dan ingin melamar kerja baru lagi seperti apa sih bentuk teknik wawancara kerjanya. Oke, tidak berlama-lama, saya akan membacakan terlebih dahulu CV dari narasumber kita, yaitu Siti Fatimah. Berikut adalah CV dari narasumber kita siang kali ini. Beliau bernama Siti Fatimah, yang akrab disapa dengan Teh Sifat. Nah, beliau merupakan seorang dosen yang mengajar di 4 universitas yang berbeda. Salah satunya adalah Unikom di Bandung. Saat ini beliau sedang menempuh pendidikan tiga di uh, First Step Indonesia dan founder juga di komunitas Puan Dara dan Suri. Pendidikan beliau yaitu di Unisba, Universitas Islamik Bandung, serta Universitas Ilmu Komunikasi di Bandung juga. Saat ini sedang S3 di Taiwan, mengambil bidang komunikasi juga. Oke banget nih artinya terkait tentang CV dan teknik wawancara kerja ini tentang bahasa komunikasi. Langsung dengan expertnya gini ya. Oke, untuk teman-teman yang bertanya nanti bisa menyampaikan langsung. Untuk narasumber kita sudah hadir yang hari ini, yaitu kepada Teh Sifat. Halo Teh Sifat. Hai Zu, Oke, baik. gimana? Suara saya jelas nggak ya Ju ya? Apa? Suara saya jelas nggak ya? Oke, saya Suara saya jelas tapi ya? jelas. Oh. Oke, kita langsung ini Teh kelas terkait dengan teknik wawancara kerja yang dilakukan oleh Teh Sifat. Oke, sip. Thank you banget ya, Zuhai, untuk perkenalannya. Jadi, di siang-siang hari kayak gini nih mungkin sebagian lagi hangout atau misalnya lagi tidur. Kita siang hari ini lagi mau bedah yang namanya gimana sih cara membuat kurikulum vitae. Oke, sorry tadi kayaknya kelempar. Jadi siang hari ini nih kita bakalan bahas tentang bagaimana cara membedah kurikulum vitae dan
apa aja sih kendala yang biasanya terjadi ketika kita melakukan wawancara kerja. Nah, ini cukup menarik tadi. Thank you banget perkenalannya ya Zu ya. Jadi siang hari ini di kalau orang lain lagi hangout, kita ngebahas tentang upgrade skill nih ya bersama dengan teman-teman dari Cakap. Oke, kayaknya kita nggak usah berlama-lama. Boleh dibantu untuk slide materinya, Zuhai? Oke, sip. Oke, teman-teman yang lagi ngedengerin webinar kita. Bukan webinar ya, kita lebih senangnya ngobrolnya talk show kali ya, biar ada tanya jawab dan lain sebagainya. Kita akan bahas tentang gimana sih cara membuat CV dan teknik wawancara kerja. CV ini dibagi dalam beberapa hal sebenarnya teman-teman. Ada untuk CV misalnya scholarship, kemudian juga untuk melamar kerja, atau mungkin kalau misalnya teman-teman yang muslim ada CV untuk melamar pasangan gitu ya. Nah, tapi kita siang hari ini akan fokusnya ngebahas tentang bagaimana membuat kurikulum vitae ketika teman-teman ingin melamar ke perusahaan yang memang teman-teman pengen banget nih, tapi kok saya kayaknya gagal terus nih bagian administrasi dan lain sebagainya. Nah, siang hari ini kita akan kupas tuntas tentang gimana sih membuat CV yang cukup baik dan dilirik oleh para HRD. Nah, boleh di next. Oke, next. Tadi udah kenalannya, kita next. Sip, ini ada beberapa hal yang akan kita bahas tentang apa itu CV dan portofolio. Jadi teman-teman harus mampu membedakan apa itu CV dan portofolio, kemudian dasar-dasar membuatnya seperti apa. Ada yang paling pentingnya harus jadi catatan apa yang boleh dan tidak boleh teman-teman gunakan. Nah, nanti kita akan bahas tentang wawancara kerja juga. Gimana nih caranya untuk body language kita ketika berbicara dengan HRD itu eh, nggak apa ya kalau karena saya orang Sunda nih kayak nggak kagok gitu ya nggak ragu jadi benar-benar kita confident dengan apa yang akan kita sampaikan kemudian juga gimana cara menjawab wawancara kerja yang baik. Nah, boleh next nih Mbak Zuhai. Oke, kita jelaskan dulu nih, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan CV? Nah, CV ini singkatan dari kurikulum vitae. Nah, kurikulum vitae ini sebetulnya adalah gambaran rinci nih dari informasi teman-teman, baik itu pengalaman, kualifikasi, prestasi, dan lain sebagainya. Di dalam CV juga seperti kayak ini mungkin untuk beberapa suka dituliskan ya kayak tempat tanggal lahir, perkawinan, lain sebagainya. Ini kadang perlu, kadang enggak gitu. Jadi yang penting-penting aja yang perlu dicatat gitu ya. Karena gini, kalau misalnya di CV juga perlu diingat bahwa yang perlu dimasukkan adalah informasi-informasi penting tentang apa yang dilamar sama teman-teman. Salah satunya adalah skill dan kemampuannya teman-teman tuh seperti apa. Jadi kalau misalnya teman-teman punya achievement lomba azan misalnya, lomba menggambar, tapi teman-teman ngelamarnya nih jadi akuntan atau misalnya jadi sekretaris. Nah, itu kan sangat tidak relevan. Jadi diharapkan tidak dimasukkan. Yang dimasukkan adalah achievement atau skill-skill yang berhubungan dengan bidang lamaran pekerjaan yang teman-teman lamar. Next. Oke, terus apa nih yang disebut dengan portofolio? Nah, portofolio ini sebetulnya adalah hasil kerja teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman biasanya ngisi acara atau misalnya teman-teman orang desain atau teman-teman orang teknik, teman-teman bisa dengan tidak membuat kurikulum vitae, tapi teman-teman bisa buat dengan portofolio. Nah, portofolio itu adalah hasil kerja teman-teman gitu ya. Misalnya teman-teman udah bisa produksi apa nih, udah bisa buat apa nih. Nah, itu dimasukkan ke dalam portofolio itu. Ini jelas beda karena kenapa? Sesuai dengan bidang pekerjaan yang teman-teman ambil. Teman-teman, kalau misalnya bidang pekerjaan yang akademik, maka yang diminta bukan portofolio, tapi biasanya yang diminta adalah kurikulum vitae. Tapi kalau misalnya teman-teman bekerja di bidang industri kreatif, maka teman-teman akan diminta
untuk membuat portofolio. Portofolio adalah biasanya project atau apa ya, hasil kerja teman-teman seperti apa. Dibuat semenarik mungkin supaya nanti perusahaan juga tahu, oh oke, bidangnya si A ternyata tertarik di bidang apa ya, visual web gitu ya. Atau misalnya, oh dia ternyata hasil gambarnya ini fokusnya di desain grafis. Oh ternyata hasil kerja dia buat websitenya seperti ini. Oh dia ternyata bisa buat aplikasi dan lain sebagainya. Nah itu masuk ke dalam kategori portofolio. Nah, kita next. Nah, terus gimana nih cara ngebedain CV dan portofolio? Nah, cara membedakannya adalah, boleh di next. Nah, ini yang perlu sekali dipertimbangkan oleh teman-teman. Ketika membuat CV atau portofolio, pastikan teman-teman memberikan informasi yang akurat gitu ya. Kalau misalnya CV, biasanya dia akan menginformasikan informasi-informasi dasar tentang latar pendidikannya teman-teman seperti apa, bidang pekerjaannya seperti apa, dan lain sebagainya. Tapi kalau portofolio, itu adalah hasil karyanya. Jadi tadi di awal Mbak Zuhai sudah share apa CV saya. Kenapa saya nggak ngasih portofolio? Karena supaya fokus biasanya di beberapa pekerjaan itu dia fokusnya adalah yang diminta CV bukan portofolio. Jadi perlu diingat di CV itu ada apa saja. Nah, ini juga beda kalau misalnya teman-teman ngelamar kerjanya di perusahaan yang nasional, mungkin dia akan minta yang bahasa Indonesia atau bahasa asing. Tapi kalau misalnya teman-teman melamar untuk di perusahaan asing, maka otomatis CV-nya teman-teman juga harus menggunakan bahasa Inggris yang baik. Nah, gimana nih saya bahasa Inggrisnya nggak baik, tapi saya pengen bikin CV-nya pakai bahasa Inggris. Nah, hati-hati juga ketika misalnya kemampuan bahasa Inggris teman-teman tidak terlalu bagus, eh, perlu dilatih lagi misalnya, terus teman-teman bikin CV. Kadang HRD itu suka ngetes nih kemampuan bahasa Inggrisnya. Jadi nanti ditanya sama bahasa Inggris. Saya selalu sampaikan ke mahasiswa atau orang-orang yang saya training, saya bilang, kamu confident-nya apa? Pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Inggris? Kita bukan berbicara gengsi-gengsian nih, karena kadang orang mikir, kalau pakai bahasa Inggris keren karena bla bla bla. Belum tentu gitu ya. Kalau misalnya bahasa Inggris dianggap keren itu tinjauannya dari mana? Kalau misalnya teman-teman memang kapabilitasnya, kemampuannya menggunakan bahasa Indonesia dan teman-teman ngerasa expert untuk ngejawab bahasa Indonesia, ya nggak apa-apa pakai bahasa Indonesia aja gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman sangat confident untuk menjawab pakai bahasa Inggris, ya nggak apa-apa pakai bahasa Inggris aja gitu kan. Nah, begitupun dengan portofolio. Terus, teman-teman juga harus mampu memberikan bukti yang akurat. Nah, bukti yang akurat ini seperti apa? Yang pertama di CV itu adalah tentang data pribadi kita gitu ya. Data pribadi itu apakah harus mencakup seperti apa ya? eh, Hobi, kemudian tidak seperti itu. Tapi CV data pribadi ini lebih spesifik ya, misalnya skill apa yang teman-teman kuasai, satu. Kemudian teman-teman itu kerjanya tanggung jawab kerjanya di tempat dulu tuh seperti apa. Atau misalnya saya belum pernah punya pengalaman kerja nih. Kalau misalnya kayak gitu, prestasi apa aja nih yang sudah diraih di kampusnya, aktif apa aja di kampusnya. Karena ketika memberikan informasi dalam CV, eh, pastikan itu valid ya. Jangan supaya dianggap keren, supaya dianggap hebat. Informasi yang disampaikan di dalam CV itu justru nggak valid. Nah, ini yang cukup sangat berbahaya. Hati-hati dalam memberikan informasi di dalam CV maupun portofolio. Ada juga pernah saya cek di portofolio seseorang itu dia ternyata ngambil hasil karya atau hasil kerjaannya itu dari orang lain, ngambil dari internet. Pas ditanya, dia nggak bisa jawab karena ternyata dia hanya ingin memberikan apa ya, impresi yang bagus kepada HRD supaya bisa diterima di perusahaan tersebut. Nah, ini benar-benar salah banget. Jadi ada pepatah yang mengatakan kita harus be yourself. Jadi benar-benar harus sesuai dengan diri teman-teman. Jangan sampai supaya biar terlihat keren, biar terlihat hebat, terus teman-teman masukkan informasi-informasi yang wah gitu nggak bakalan dicek. Itu justru HRD itu biasanya kalau tertarik sama teman-teman pasti bakalan dicek gitu.
Kemudian juga kelengkapan data. Informasi yang dia harus dicantumkan dalam kurikulum vitae itu adalah harus selengkap mungkin dan diatur sedemikian rupa. Nanti di akhir kita akan review CV yang saya kirimkan ke Mbak Zuhai supaya nanti teman-teman bisa nyusun nih apa aja yang harus disampaikan dalam CV-nya gitu ya. Nah, kalau misalnya apa ya, kalau portofolio biasanya ini juga harus dilihat nih hasil karyanya, kemudian berkas-berkasnya seperti apa. Kalau portofolio karena dia lebih kepada visual, jadi pastikan tulisannya tidak terlalu banyak. Beda dengan CV. CV dia benar-benar hanya formatnya tulisan, jadi boleh banyak, tapi yang paling penting adalah jangan semua ditulis gitu ya. Kalau misalnya saya pengen tulis nih, kalau saya bener-bener pengen tulis, kayaknya semua CV itu semua pencapaian saya pengen tulis deh, kayaknya 10 halaman, 15 halaman. Tapi kan ternyata nggak bisa kayak gitu. Maksimal ketika kita buat CV itu adalah 2 halaman, dan itu harus dari yang terbaru. Nah, kemudian juga kenapa nih harus dilakukan adalah ketika membuat CV dan portofolio di CV itu kita harus menggunakan apa ya, informasi-informasi dasar umum yang bisa dilihat. Sedangkan kalau portofolio, CV boleh nggak sih dipakai beberapa kali di beberapa perusahaan? Boleh kalau misalnya mau melamar. Tapi kalau portofolio harus spesifik. Jadi kalau misalnya teman-teman melamar di bidang akademik, maka otomatis portofolionya juga harus seimbang dengan bidang akademik. Begitupun ketika teman-teman misalnya melamar di bidang advertising atau misalnya televisi dan lain sebagainya, maka otomatis itu juga harus sesuai dengan portofolio atau misalnya bidang pekerjaan yang teman-teman lamar kayak gitu. Oke, next. Nah, ini yang paling penting ya teman-teman, dasar-dasar membuat kurikulum vitae kita. Yang pertama adalah oke, ingat teman-teman harus selalu mencantumkan identitas diri. Identitas diri ini bisa beberapa hal, bisa nama lengkap, kemudian juga nomor telepon, email, dan media sosial. Nah, yang paling penting adalah ketika mencantumkan media sosial, tolong media sosialnya memang bisa memberikan informasi lebih kepada teman-teman. Jadi misalnya informasi yang teman-teman sampaikan adalah, saya adalah orang yang rajin, selalu ikut kegiatan sosial, bla bla bla. Tapi ternyata di CV-nya atau di media sosialnya yang dia tampilkan, dia tidak pernah tuh ikut aktivitas yang namanya aktivitas sosial dan lain sebagainya. Makanya kenapa kalau di sosial media orang-orang lebih enak menggunakan yang namanya LinkedIn dibandingkan dengan misalnya Facebook, Instagram dan lain sebagainya. Kalaupun mau menyertakan aktivitas di sosial medianya, saya sarankan dirapikan dulu sosial medianya. Jangan menginformasikan informasi-informasi yang misalnya, oh ternyata informasi yang saya sampaikan di sosial media ini memantik orang untuk bertikai nih, atau misalnya memantik orang untuk ribut nih. Nah, ini yang harus hati-hati gitu ya. Terus foto perlu nggak sih? Nah, foto ini juga tergantung teman-teman. Jadi kalau misalnya saya pribadi jarang biasanya mencantumkan foto karena mereka bisa akses di sosial media saya atau di email. Tapi kalau misalnya teman-teman tidak punya sosial media, maka teman-teman juga bisa mencantumkan foto di kurikulum vitae-nya. Nah, kemudian, ini juga yang perlu jadi catatan ya, hati-hati ketika mencantumkan kurikulum vitae, mencantumkan foto, fotonya jangan alay, jadi jangan foto yang misalnya lagi kayak gini gitu ya, atau misalnya fotonya lagi gini, nah itu hati-hati, fotonya buat seresmi mungkin, atau misalnya nggak resmi-resmi banget, buat casual mungkin. Kalau bisa buat cantumkan foto yang hampir 75% wajah kita. Kalau boleh nggak sih kalau misalnya di foto itu misalnya hampir full body gitu ya, 100%, ya itu boleh-boleh aja, tapi better 75% memang apa, mukanya kita kelihatan kayak gitu. Nah, kemudian selanjutnya cantumkan juga pendidikan yang jelas. Nah, pendidikan yang jelas ini cukup 2 atau 3 pendidikan terakhir. Jadi 2 atau 3 pendidikan terakhir. Jadi kalau misalnya kayak Mbak Zuhai atau teman-teman yang lagi dengerin
kegiatan kita siang hari ini, jangan pernah cantumkan TK-nya di mana, misalnya PAUD-nya di mana, SD, SMP, SMA, karena itu nggak diperluin gitu ya. Jadi cukup fokus aja dengan bidang pendidikan tiga terakhir gitu ya, bisa dari S1, S2, atau S3-nya. Tapi saya cuma S1 aja, ya kalau kayak gitu boleh teman-teman cantumkan dari SMA sampai perguruan tinggi. Jadi kalau misalnya TK, SD, SMP kayaknya itu nggak perlu ya, karena nanti juga HRD-nya kalau lagi iseng nanya, dulu di TK belajar apa Mbak Zuhai? Karena di kurikulum vitae-nya dia cantumkan jenjang pendidikan TK. Lah kita waktu TK kayaknya nggak inget ya, ingatnya cuma bermain aja. Nama guru juga mungkin lupa gitu. Nah ini yang perlu jadi catatan juga. Next. Oke, nah selanjutnya di sini harus selalu teman-teman tampilkan juga keterampilan dan pencapaian yang dimiliki. Jadi tadi saya sudah sampaikan di awal, dijelaskan juga nih teman-teman. Teman-teman ini sebetulnya punya keterampilan apa? Kalau misalnya saya skillnya gambar, kemudian saya skillnya menulis, tapi teman-teman ngelamarnya jadi bidang akuntansi. Nyambung nggak? Nggak nyambung dong, karena yang dicari apa? Yang dicari adalah keterampilan bagaimana dia bisa menghitung cash flow, dia bisa mengetahui cara mengelola arus kas dan lain sebagainya. Itu keterampilannya. Jadi ketika teman-teman membuat CV, pastikan CV yang disampaikan adalah sesuai dengan keterampilan dan pencapaian dimiliki. Misalnya yang tadi saya bilang, di awal-awal saya bilang, kalau misalnya teman-teman kapabilitas atau kemampuannya adalah misalnya lomba azan atau misalnya lomba menggambar, ya jangan dimasukin karena itu nggak relevan. Yang teman-teman masukkan adalah harus sesuai. Misalnya, oh saya melamar jadi public relation, saya punya pencapaian sebagai MC terbaik di universitas, nah itu juga boleh. Jadi benar-benar harus disesuaikan dengan kemampuan teman-teman gitu ya. Pencapaiannya juga. Jadi jangan jangan asal-asalan. Yang penting keren, yang penting banyak, tapi ternyata tidak sesuai. Nah ini yang cukup bahaya. Next. Maaf ya, saya agak gak enak badan soalnya. Nah, selanjutnya, ini juga perlu dicantumkan nih teman-teman kira-kira pengalaman kerja seperti apa dan pelatihan apa saja yang sudah dilakukan. Jadi kalau misalnya teman-teman tidak punya pengalaman kerja sama sekali, pasti ditanya seperti ini. Boleh nggak ya saya masukin pengalaman magang saya? Maaf sebentar ya. Duh, kalau lagi puasa nggak bisa sambil minum nih, pengennya minum, gatal banget tenggorokannya. Oke, maaf ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman tidak punya pengalaman kerja sama sekali, pasti kan teman-teman nanya nih, boleh nggak sih pengalaman magang saya masukin di pengalaman kerja. Jadi perlu dibedakan, kalau pengalaman magang ya pengalaman magang, kalau pengalaman kerja ya pengalaman kerja. Biasanya HRD akan melirik orang yang memiliki pengalaman kerja di atas 1 tahun. Karena kalau misalnya di bawah 1 tahun, itu dianggapnya karyawannya ini ya masih apa ya, masih training, belum benar-benar full kerja seperti itu. Jadi eh, bagusnya yang dicantumkan pengalaman kerjanya adalah di atas 1 tahun. Kemudian pelatihan-pelatihan apa nih yang dimasukkan? Pelatihan-pelatihan, workshop, training, webinar, apapun itu, pastikan yang sejalan dengan kemampuan atau bidang pekerjaan yang teman-teman lamar. Jadi kalau misalnya pengalaman kalau misalnya pengalaman kerjanya nih, kalau misalnya pelatihan yang dilakukannya adalah pelatihan masak gitu ya, kemudian pelatihan menjahit, tapi ngelamarnya dia di bagian administrasi. Lah ini kan jadi bingung ya gitu. Jadi pastikan teman-teman memang melakukan pelatihan-pelatihan ini sesuai dengan bidang pekerjaannya supaya HRD ini benar-benar tertarik dengan dengan CV yang teman-teman buat seperti itu. Next. Halo Mbak Zuhai. Kayaknya nge-lag nih. Boleh di next? Ini sudah di next. Oke, sip. Udah ada ya. Nah, kemudian ini juga menarik. Pilih desain yang unik. Nah,
Sebenarnya gini, beberapa perusahaan kalau misalnya di luar negeri, mereka tidak perlu desain yang cukup menarik karena tergantung bidang pekerjaannya. Jadi CV yang dibuat ya cukup aja tulisannya, yang penting satu jelas, jangan terlalu banyak tulisan. Yang paling penting adalah jangan terlalu, maksudnya jangan terlalu banyak format huruf di dalamnya. Jadi cukup 2 atau 3 format huruf aja, dan pastikan hurufnya juga bisa terbaca gitu ya. Kalau misalnya teman-teman fokus mau pakai Times New Roman ya pakai Times New Roman aja. Kalau misalnya mau pakai misalnya Calibri ya pakai Calibri aja. Kemudian juga kalau misalnya pakai background desainnya juga fokus warna yang terang, atau misalnya mau warna yang gelap pastikan tulisannya terang. Jangan terlalu menggunakan banyak tulisan gitu. Unik di sini tuh seperti apa? Unik di sini itu kalau misalnya teman-teman punya skill desain, bisa pakai desain. Sama seperti halnya kayak misalnya apa ya, orang-orang, sorry, sekarang udah ada aplikasi yang namanya Canva. Di Canva itu tuh udah bener-bener sangat apa ya, mudah sekali teman-teman gunakan, tinggal dipilih dan disesuaikan dengan kebutuhan HRD atau perusahaannya. Jadi jangan terlalu temanya terlalu childish, terlalu kekanak-kanakan, sesuaikan dengan bidang pekerjaannya. Kalau misalnya bidang pekerjaannya di bidang engineer, ya pilih desainnya yang sesuai dengan background engineer-nya. Begitupun dengan format tulisan, warna, dan lain sebagainya. Saya tidak menyarankan teman-teman menggunakan banyak warna dalam CV. Jadi minimal ya 2 atau 3 warna is fine gitu. Dan hati-hati ketika backgroundnya putih, jangan dikasih warnanya warna misalnya apa ya, kalau putih itu musik masuk semuanya. Misalnya background CV-nya abu, dikasih warnanya hitam, itu nggak kelihatan gitu. Jadi pastikan terang warnanya ya, itu yang paling penting. Dan kalau ketika mau di printnya juga enak. Next. Hai, oke. Nah, ini yang paling penting. Kadang kalau misalnya teman-teman udah buat CV, teman-teman ini nggak pede untuk nyampein ke temennya. Kalau saya biasanya gini, karena saya suka bikin CV buat scholarship dan juga lamaran kerja. Karena saya sekarang nggak terlalu aktif kerja karena jarak juga, jadi karena fokus belajar, jadi memang yang dibuat CV adalah mayoritas untuk scholarship. Jadi kalau misalnya teman-teman bikin CV, baik itu ngelamar kerja ataupun misalnya untuk apapun itu, pastikan teman-teman ketika sudah membuat CV, minta temennya untuk koreksi. Ini penting banget, minta temennya untuk koreksi. Nah, koreksi itu seperti apa? Saya selalu menyarankan, mintalah teman-teman yang bisa memberikan feedback positif ke teman-teman gitu ya. Jadi jangan sampai nih ketika teman-teman buat CV, tapi justru yang ngasih feedback malah bercandaan, nggak serius. Kita bikin CV-nya serius nih, tapi dikasih feedbacknya malah nggak serius. Misalnya, kamu kayak gini dan lain sebagainya. Tapi cari teman atau cari orang yang bisa memberikan feedback positif terhadap CV-nya teman-teman. Kenapa? Kadang nih kita udah confident banget dengan CV yang kita buat, tapi ternyata CV yang kita buat ini tuh gak bagus ya gitu ya. Oh ternyata CV yang kita buat ini masih kurang oke ya. Oh ternyata ini kata-katanya terlalu berlebihan nih, harus diperbaiki. Nah, justru masukan-masukan dari orang ini membuat CV kita jauh lebih enak dilihat oleh orang. Kayak gitu. Tip, boleh next? Oke. Nah, ini ada do and don'ts dalam membuat CV. Maksudnya adalah apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam CV. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu ya Mbak Zuhai. Mbak Zuhai boleh next. Halo Mbak Zuhai, boleh next? Oke, sip. Terima kasih. Nah, ini yang harus teman-teman lakukan dalam CV teman-teman ya. Pertama,
ketika teman-teman membuat CV, pastikan selalu menyertakan pengalaman kerja, kemudian perusahaannya seperti apa, kontak person di perusahaannya seperti apa. Karena biasanya beberapa perusahaan asing itu dia akan ngecek nih, orang ini beneran nggak ya kerja di situ, kerjanya bagus nggak ya. Nah ini tuh biasanya akan dicek. Jadi teman-teman perlu banget apa ya untuk mencantumkan pengalaman kerja yang relevan dengan media-media apa saja, kemudian juga selain itu perusahaan-perusahaan apa saja yang teman-teman pernah bekerja. Satu itu. Yang kedua adalah jangan pernah mencantumkan kontak person yang orangnya udah nggak kerja lagi di perusahaan itu. Saran saya sih nanti karena dia biasanya perusahaan itu akan kontak nih, bener nggak ya orang ini kerja di situ, bener nggak ya orang ini punya track record yang bagus di perusahaannya. Nah, itu perlu dicantumkan biasanya leader atau senior yang ada di perusahaannya. Kemudian selain itu fokus juga nih pada kualitas dan kuantitas. Jadi kalau misalnya tadi saya bilang kalau misalnya teman-teman dapat lomba azan, dapat lomba azan, lomba menggambar, lomba melukis, tapi ngelamar kerjaannya di bidang engineer. Nah, ini tuh nggak nyambung. Jadi jangan dimasukin. Tapi itu prestasi saya yang paling bagus gitu. Tetap aja meskipun teman-teman itu adalah prestasi yang paling bagus, kalau tidak ada hubungannya dengan bidang pekerjaan yang teman-teman lamar, itu nggak akan bisa gitu ya. Jadi teman-teman harus harus mencantumkan prestasi-prestasi yang memang relevan dengan bidang pekerjaannya. Misalnya, saya dulu pernah jadi PMI pramuka, kemudian pernah jadi dokter cilik. Nah, ini juga itu nggak relevan, jadi harapannya tidak dimasukkan. Terus buat juga maksimum tadi yang saya bilang kalau buat CV maksimum 2 halaman aja ya teman-teman. Meskipun saya paham pasti teman-teman merasa wah saya pengen banget nih semuanya dimasukin karena semua prestasi-prestasi saya, semua pengalaman-pengalaman saya ini dari luar negeri gitu ya. Wah prestasi dan pengalaman saya ini banyak banget nih secara nasional. Sayang banget kalau nggak dimasukin. Balik lagi, teman-teman harus memasukkan informasi yang dibutuhkan sama perusahaan sesuai dengan bidang kerjanya teman-teman gitu ya. Jadi jangan asal. Selain itu, kalau misalnya teman-teman pengen bikin CV atau melamar pekerjaannya via email, cantumkan. Karena saya pernah nih beberapa ngecek CV orang di HRD, tapi dia kirim CV-nya itu subjeknya nggak diisi teman-teman. Paling penting adalah diisi subjeknya, lamaran apa, namanya siapa, posisinya apa. Kemudian jangan lupa juga teman-teman harus mencantumkan CV-nya, portofolio CV, kemudian juga misalnya ijazah, transkrip persyaratan-persyaratannya di attach. Kemudian jangan lupa di body emailnya juga teman-teman tulis apa alasan teman-teman melamar pekerjaan ini. Kenapa alasannya? Tahu dari mana? Ucapkan terima kasih dan sampaikan mohon maaf juga. Lihat juga jam-jam tertentu. Jangan pernah melamar pekerjaan di jam orang lagi istirahat. Misalnya jam 9 malam, jam 8 malam. Tapi kirimlah CV ketika itu di jam kerja, rentan jam 9 pagi sampai jam 4 atau 5 sore. Kayak gitu. Kalau kayak gitu pasti keterbacaan pesannya teman-teman untuk lamaran kerja akan jauh lebih efektif dibanding teman-teman kirimnya misalnya jam 3 pagi, 4 pagi, 5 pagi, atau 6 pagi. Nah, itu keterbacaannya mungkin akan tertumpuk dengan email-email yang baru. Kayak gitu ya. Oke, next. Oke, ini yang tidak boleh dilakukan dalam CV gitu ya. Yang tidak boleh dilakukan dalam CV adalah hati-hati dengan kebiasaan-kebiasaan kecil. Nanti pas ditanya HRD-nya, loh, kok kamu di sini ngetiknya 2018 ya, tapi tadi penjelasan kamu 2019. Terus kamu bilang, oh maaf, ini typo. Nah, hati-hati, karena teman-teman yang tadi saya bilang di awal, teman-teman harus minta rekannya atau siapapun yang bisa memberikan informasi positif buat teman-teman untuk memperbaiki CV-nya. Jadi ketika ada kesalahan typo dan lain sebagainya, teman-teman nggak bingung untuk ngasih jawabannya, karena justru
Kita seringkali melihat hal-hal besar, tapi kita selalu meremehkan hal-hal kecil. Yang paling penting adalah ketika membuat CV, baca dari awal sampai akhir. Kalau misalnya mau pakai bahasa Inggris, lihat dulu grammarnya udah bener atau belum. Kalau misalnya pakai bahasa Indonesia, udah bener belum ya susunannya. Nah, ini perlu banget didiskusikan. Satu, sama misalnya orang yang expert di bidang bedah CV. Dua, atau enggak teman-teman juga bisa apa ya, tanya ke temennya gitu untuk ngasih koreksi CV-nya. Kemudian di CV juga teman-teman tidak boleh terlihat terlalu sombong, terlalu angkuh karena misal nih, saya pernah kok kerja di perusahaan telekomunikasi bla 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 bla. Pokoknya dia up semua informasinya. Ketika ditanya, ternyata dia nggak bisa jawab sama sekali gitu. Karena kenapa? Eh, di CV-nya dia hanya ingin buat orang tertarik aja sama CV-nya. Tapi kenyataannya dia ternyata nggak kerja di situ 100%. Selain nggak kerja di situ 100%, dia tuh cuma anak magang kok gitu. Tapi informasinya seolah-olah dia wow gitu ya. Karena pengen banyak-banyakan CV dan banyak-banyakan pengalaman kerja. Kemudian selain itu juga masalah foto. Kalau foto, tadi saya sudah sampaikan, teman-teman boleh cantumkan pas foto, pastikan pas fotonya senyum gitu ya, jangan cemberut tak karena kebanyakan pas foto di Indonesia itu pada cemberut-cemberut ya tegang. Padahal senyum aja nggak apa-apa gitu ya. Atau casual juga boleh, pakaian yang rapi, formal atau semi formal. Tapi jangan yang tadi saya bilang, bikin CV-nya sering bikin pas fotonya alay. Misalnya lagi kayak gini boleh, tapi pastikan seluruh badan. Atau misalnya kayak gini, nah ini yang nggak boleh ya. Atau misalnya seperti ini, nah itu hindari. Jadi pastikan yang tadi saya bilang fotonya itu untuk kalau untuk melamar kerja. Kalau misalnya teman-teman lihat foto poster saya di Cakap itu fotonya semi formal, bukan yang benar-benar formal. Karena kalau misalnya di CV jangan pakai foto seperti itu, pakai foto yang benar-benar formal. Mungkin teman-teman bisa pakai blazer, kemeja rapi, kemudian make up yang cocok untuk perempuan gitu, yang pas tidak berlebihan, sehingga ketika HRD ngeliat CV kita tuh tertarik dengan look kita, penampilan kita dan juga informasi yang disampaikan dalam CV-nya. Kemudian juga ini yang paling penting karena mungkin pengen ngedesain, pengen rapi, terus akhirnya ngasih warna-warni yang cukup beragam gitu ya. Tadi saya sudah sampaikan, jangan terlalu banyak warna, jangan terlalu banyak desain gitu ya. Karena kita bukan anak SD, kita lagi ngelamar pekerjaan secara profesional kayak gitu. Next. Oke, ini sebelum kita masuk ke teknik wawancara kerja, mungkin kita bacakan dulu beberapa pertanyaan kali ya, Mbak Zuha ya, karena sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Oke, Teh. Ya, ini ada beberapa pertanyaan nih, Teh, terkait dengan CV tadi. Pertanyaan dari Siti Handayani nih. CV untuk fresh graduate sendiri apakah harus detail banget, Kak? Nah, kalau misalnya di persyaratan pekerjaannya itu ada tulisan maksimal usia 25 tahun. Apakah kita perlu memastikan informasi tersebut dengan mencantumkan tadi ya usia, status pernikahan, tempat tanggal, dan sebagainya. Oke, sip. Terima kasih Siti Handayani. Jadi coba saya bantu jawab ya. CV untuk fresh graduate ini apakah harus detail banget? Betul, kalau CV memang harus detail gitu ya. Tapi kalau misalnya ada persyaratannya maksimal 25 tahun, artinya kalau misalnya fresh graduate kayaknya usianya masih 23 kali ya. Tapi ini juga perlu catatan nih, fresh graduate apa? Kalau misalnya fresh graduate-nya S2 atau S3, kayaknya agak sulit gitu ya untuk mencapai maksimal 25 tahun. Jadi perlu di make sure dulu fresh graduate-nya biasanya jenjang pendidikan di lowongan kerjanya seperti apa. Apakah di lowongan pekerjaannya misalnya usianya, backgroundnya minimum D3 gitu ya, S1 ya itu silakan dimasukkan. Kemudian gimana nih usia usia pernikahan agama? Sebetulnya kalau di luar itu kita sudah benar-benar memisahkan tentang agama dan kebutuhan sosial kita yaitu bekerja. Nah, karena dianggap kalau agama adalah kebutuhan personal dan itu sifatnya privacy. Jadi karena menurut saya agama sudah tidak perlu lagi dicantumkan dalam
apa ya dalam CV gitu ya. Alasannya kenapa? Karena kan kita ini keberagaman budaya, keberagaman agama. Jadi bagusnya ya nggak usah dimasukkan agama. Kemudian perlu nggak sih status pernikahan? Beberapa perusahaan perlu ada status pernikahan karena biasanya dia ingin ngecek gitu ya. Ada berapa nih jumlah anak kalau misalnya punya anak gitu ya. Atau misalnya sudah berapa lama nih menikah. Karena kalau misalnya dia tiba-tiba mengandung, melahirkan, berarti kan dia perlu cuti. Nah, ini juga jadi pertimbangan, apa sih pertimbangan perusahaan. Makanya perlu dilihat juga nih Mbak Siti, eh, apa ya detail informasi tentang lowongan pekerjaannya gitu ya. Kalau misalnya mencantumkan pernikahan berarti antisipasinya dua gitu ya. Satu, tunjangan yang akan diberikan perusahaan kepada Mbak Siti sebagai karyawannya. Dua, atau mempersiapkan juga misalnya nanti kalau misalnya apa ya menikah, sorry kalau misalnya sudah menikah, baru menikah, maka otomatis nanti dia punya keinginan untuk memiliki momongan. Kalau sudah memiliki momongan, berarti perusahaan harus siap-siap nih punya cuti dan pengganti gitu ya. Itu yang biasanya jadi pertimbangan. Jadi kalau misalnya perlu atau enggak, kalau saya pribadi saya tidak pernah memasukkan batas usia maksimal, tidak pernah memasukkan profil usia juga dan status pernikahan ataupun agama gitu di CV yang biasa saya buat. Next, semoga terjawab ya Mbak Siti. Ya, semoga terjawab ya, Mbak Siti. Jadi intinya kita juga perlu pastikan informasi detail dari perusahaan tersebut ya, agar pas gitu data-data yang kita masukkan di CV. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Adam Alfas. Misalnya kita udah pernah ikut pelatihan nih Kak, apakah bukti pelatihannya itu harus dicantumkan atau hanya menulis misalnya tahun segini ikut pelatihan menulis, tahun segini pelatihan melamar pekerjaan. Itu perlu pakai sertifikatnya ditempel di CV atau nggak perlu nih? Ini menarik banget. Hai Mas Adam. Jadi kalau misalnya sertifikatnya nggak usah dicantumin, biasanya nanti dilampirin aja kalau butuh. Tapi perlu diingat ya Mas Adam ya, ketika melamar pekerjaan, eh, kalau misalnya pelatihannya tidak relevan, sekali lagi ya, tidak relevan dengan bidang pekerjaan yang dilamar, saya tidak menyarankan itu dicantumkan. Jadi yang dicantumkan adalah eh, pelatihan yang memang bisa membantu atau menjadi nilai poin lebih bagi pekerjaan Mas Adam yang sedang Mas Adam lamar kayak gitu. Nah, terus apa nih harus dicantumkan? Biasanya tahunnya dulu berapa lama durasinya. Kayak misalnya saya nih pelatihan selama 6 bulan, berarti saya akan cantumkan nih on September until misalnya on January 2023 2023 misalnya sampai September 2023. Nah, itu dicantumkan. Pelatihan itu ngapain? Dideskripsikan nama pelatihannya apa, kemudian kamu di pelatihan itu dapat apa. Nah, ini penting banget untuk dicantumkan kayak gitu. Jadi buktinya biasanya nanti dilampirkan di fotokopi dan dilampirkan. Ada yang diminta nanti pas ketika sudah keterima, ada yang diminta di awal-awal. Itu tergantung perusahaannya. Kayak gitu Mas Adam ya. Semoga terjawab. Oke, Nesifat. Selanjutnya dari Kak Freddy Burbai. Masih tentang pelatihan nih, Kak. Ada nggak sih yang memungkinkan itu sertifikat pelatihannya tidak diakui oleh HRD gitu? Jadi Iya. sertifikat yang dimasukin itu nggak diakui sama HRD. Iya, banyak kok, banyak yang bisa tidak diakui dalam HRD. Misalnya, teman-teman ikut pelatihan kesehatan mental, tapi yang teman-teman lamar engineer, kan nggak nyambung gitu ya. Jadi biasanya kalau misalnya untuk pelatihan-pelatihan itu harus dicantumkan sesuai dengan relevan. Ya, selama ini saya nggak pernah ikut pelatihan yang sesuai nih gitu ya. Oh ya, kalau kayak gitu jangan dicantumkan gitu. Tapi saya pengen biar ada apa biar ada poinnya, justru nggak akan jadi poin sama sekali. Yang akan jadi poin adalah ketika teman-teman itu mengikuti pelatihan-pelatihan sesuai dengan bidang pekerjaan yang akan dilamar. Jadi sering banget nih, saya juga kayaknya sering banget ngobrol sama Mbak Joy, ayo dong Ju, jangan ikut pelatihan-pelatihan ini tapi nggak menghasilkan sesuatu. Harus menghasilkan sesuatu karena kenapa? Karena kita pasti pengen kalau misalnya udah ngelamar kerja, bekerja, kita pengen bidang pekerjaan kita ini apa ya dianggapnya. Oke, satu,
Dua, kita pengen diterima ya. Gimana bisa diterima kalau misalnya pelatihan-pelatihan yang kita masukkan itu nggak relevan. Misalnya lomba mengaji, ikut pelatihan memasak, ikut pelatihan salon, ikut pelatihan make up, itu nggak nyambung karena teman-teman ngelamarnya bukan di bidang pekerjaan itu. Jadi pastikan sesuai dengan bidang pekerjaannya. Kayak gitu. Semoga terjawab ya, Mas Adam. Oke, tadi bukan dari Mas Adam nih, Sorry, dari Mas Freddy. Freddy. Duh Freddy. ngantuk nih. Duh ngantuk nih Oh iya. kayaknya Mas Freddy, maaf ya dari Mas Freddy tadi Mas Adam udah. Mas Freddy semoga terjawab ya. Mohon maaf. Iya. Jadi intinya mengikuti pelatihan-pelatihan yang sertifikatnya memang sesuai dengan bidang yang dipilih ya. Nah ini sama lagi nih pertanyaannya dari Kak Siti dan Kak Raiditas tadi ya, terkait apakah memang benar sebaiknya kita benar-benar mendeskripsikan kemampuan kita itu atau keterampilannya itu ya memang sesuai yang di-apply gitu Kak. Sesuai dengan bidangnya atau dijadiin satu aja gitu. Jadi terus bentuk pendeskripsian kemampuannya itu kayak gimana ya Kak enaknya gitu. Oke, Silahkan ini dibuka. ini cukup menarik ya. Jadi kalau misalnya ditanya kayak pembuatan CV ini seperti apa? Jadi gini, kalau misalnya teman-teman sering banget, kok saya sering banget ya ditolak sama HRD, padahal saya ngerasa saya udah memasukkan informasi-informasi dengan cukup lengkap gitu ya. Jadi gini, kalau misalnya CV, kalau misalnya CV yang ditolak itu biasanya karena satu kualifikasi atau kemampuan atau skill yang teman-teman masukkan itu nggak sebanding, nggak bukan sebanding, nggak sesuai dengan kebutuhan yang HRD butuhkan. Jadi harus sesuai dengan yang HRD butuhkan. Terus selain itu juga harus dicek nih, eh, maksudnya saya agak bingung nih, terpisah atau dijadikan satu. Kalau misalnya apply di CV, misalnya saya nge-apply perusahaan di bidang just klinik gitu ya, sama ya udah sama nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya bidang akademisi, teman-teman harus berbeda. Misalnya teman-teman calon psikolog atau psikolog kemudian pengen ngelamar di klinik kemudian jadi dosen, kan itu pasti berbeda gitu ya, CV-nya harus beda. Apa nih kontribusi apa, kemampuan mengajar apa yang bisa kamu kembangkan ketika menjadi dosen misalnya seperti itu, atau misalnya mau praktek di sini intervensi apa atau misalnya terapi apa yang kamu miliki supaya bisa mengcover kebutuhan pasien kita. Begitupun juga dengan engineer. Engineer kan beda-beda ya bidangnya. Ada misalnya hardware, software, kemudian macam-macam lah pokoknya. Nah, itu juga harus disesuaikan. Jadi benar-benar harus sangat-sangat sesuai. Nah, supaya lebih tahu, saya mau kasih lihat CV saya dulu. Ini CV yang biasa saya pakai untuk melamar pekerjaan dan scholarship gitu ya, scholarship. Jadi eh, alhamdulillahnya sampai saat ini ketika saya pakai CV ini saya nggak pernah ditolak sama sekali gitu. Jadi mungkin ini bisa jadi acuannya teman-teman. Mbak Zuhai boleh di open CV punya saya dulu. Oke, boleh diperbesar mungkin karena ini terlalu kecil di poin paling bawah. Oke, ini terlalu besar, nggak kelihatan jadinya. Oke. Ops, ops. Oke, sip, cukup. Oke, sip, cukup, cukup. Oke. Nah, oke. Mungkin teman-teman bisa ngelihat ya di sini ya. Jadi kalau di sini saya nggak pakai foto sama sekali. Tadi Mbak Siti juga tanya, perlu nggak sih foto atau enggak? Karena saya sudah mencantumkan LinkedIn saya, maka saya tidak menggunakan foto. Saya cukup menggunakan nama saya. Beberapa orang sering menggunakan gelarnya untuk membuat CV. Kalau saya membuat CV, saya nggak pernah pakai gelar biasanya. Karena kenapa? Eh, Gelar itu kan, kita kan sudah mencantumkan, pengalaman kerja dan apa kita lulusan mana. Jadi biasanya saya nggak akan
saya nggak akan kasih foto saya gitu kecuali diminta. Tapi beberapa memang biasanya saya gubah gitu ya, atau saya ubah untuk dicantumkan foto saya itu tuh pun tergantung gitu ya. Kalau di sini ini biasa saya pakai, saya nggak pernah pakai foto sama sekali. Kemudian saya sampaikan kalau saya ada di Bandung, posisi saya di Indonesia. Nomor teleponnya dicantumkan. Nomor telepon ini jangan hanya yang terhubung dengan WhatsApp. Kadang banyak banget nih ya orang pakai nomor handphone, tapi nomor handphone WhatsApp, tapi pas ditelepon nggak bisa. Karena ingat, orang kantor atau HRD itu pasti nelfon kita nggak pakai WhatsApp gitu ya. Kalau misalnya dia lagi oke, bisa pakai WhatsApp, tapi biasanya mereka akan telepon langsung pakai nomor teleponnya. Jadi pastikan nomor teleponnya terhubung dengan nomornya teman-teman gitu yang bisa benar-benar telepon. Kemudian ini alamat emailnya, pastikan alamat email juga jangan alay. Jadi kalau misalnya alamat emailnya itu jangan alay, misalnya namanya Siti Fatimah. Nama saya kan Siti Fatimah nih, tapi alay S1T1_F kemudian Fatimah, pokoknya alay banget deh ya, itu jangan. Pastikan namanya benar-benar lengkap dan bisa terbaca. Jangan disingkat. Meskipun panggilan saya Sifat, tapi saya nggak pernah buat ke lamar pekerjaan atau scholarship pakai email yang Sifat. Tapi saya pakai nama lengkap saya, emailnya apa. Kemudian juga LinkedIn bisa. Kalau misalnya saya nggak pernah update LinkedIn, sama kok saya juga nggak pernah update update LinkedIn. Tapi kalau misalnya teman-teman ngerasa nggak pede di LinkedIn, teman-teman bisa pakai media sosial. Tapi yang tadi saya bilang, pastikan di media sosial informasinya itu lengkap ya teman-teman. Pastikan informasi yang disampaikan di media sosial itu enggak. Oke, tadi saya kelempar. Tadi saya kelempar. Jadi pastikan tidak menggunakan tidak menggunakan sosial media yang isinya tidak memberikan nilai positif buat teman-teman kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sering foto keluarga di media sosialnya, foto sama pacar, itu better dibersih-bersihin dulu gitu ya. Atau misalnya foto jalan-jalan. Jadi memang penting kalau di sosial media fokus dengan informasi-informasi dasar apa saja yang teman-teman akan tampilkan. Kemudian di experience atau pengalaman kerja, di pengalaman kerja itu pastikan dimasukkan pengalaman kerja dari yang terbaru hingga sekarang. Dijelasin nih pengalaman kerjanya di mana, kemudian jadi apa. Pertama jadi apa? Ya, jadi apa? Di mana? Ini yang paling penting urutannya kalau misalnya mau buat pengalaman kerja. Eh, Bidang pekerjaannya apa? Kemudian pekerjaannya apa? Kemudian di mana gitu ya, untuk pekerjaannya di mana aja. Kemudian kalian tuh kerjanya ngapain aja gitu. Nah, itu dicantumkan. Ini terus untuk yang experience next. Next. Oke, kemudian juga di sini dimasukkan kenapa sih penting ada yang namanya leadership. Nah, leadership ini adalah sebetulnya kemampuan teman-teman, sebenarnya kemampuan teman-teman cara memimpin. Karena gini, ketika kita bekerja, kita itu akan ditantang atau dilatih untuk memiliki kemampuan leadership yang baik. Leadership untuk diri sendiri ataupun orang lain. Nah, untuk diri sendiri itu seperti apa? Untuk diri sendiri itu, misalnya kalian mampu mengelola bidang pekerjaan kalian dengan cukup baik, jadi nggak nyusahin orang nih pas nanti kerja gitu ya. Atau misalnya teman-teman leadershipnya di bidang organisasi dan lain sebagainya. Kayak saya nih, karena saya pernah ngedirin komunitas, kemudian jadi yayasan ya, ini yang saya banggakan bahwa saya mampu memimpin orang-orang. Nah, kepemimpinan ini sangat disukai ketika dicantumkan oleh teman-teman di dalam kurikulum vitae-nya. Kenapa? Karena dianggap, wah, orang ini sudah sangat siap untuk berada dalam tim maupun dalam individual. Kemudian baru nih yang education. Nah, education ini dimasukin dari yang terakhir karena tadi saya bilang saya sekarang masih sekolah dan belum lulus, maka otomatis yang saya masukkan hanya dua, yaitu bachelor dan juga master. Jadi ini juga perlu teman-teman cantumkan gitu ya. Apa nih yang menjadi pertimbangannya teman-teman kayak gitu. Nah, kemudian tambahannya adalah
teman-teman tinggal dicantumkan nih teman-teman secara teknikal atau skill kemampuannya apa, kemudian bahasa juga seperti apa, kemudian sertifikat dan trainingnya seperti apa, misalnya punya scholarshipnya seperti apa, itu cukup disebutin aja, jelasin, udah deh kayak gitu. Ini satu lembar setengah, bahkan setengahnya aja enggak gitu. Jadi karena maksimal adalah 2 halaman. Tapi beda lagi nih ketika saya ngelamar kerja di bidang lain, bisa jadi CV saya akan jauh lebih banyak. Terutama ketika mengisi training atau seminar gitu. Itu pasti biasanya 3 sampai 4 halaman lebih. Tapi kalau untuk melamar pekerjaan saya cuma 1,5 lembar aja, nggak banyak. Dan ini hampir kayak kemarin saya ngelamar di 4 universitas pakai CV ini, empat universitasnya di Taiwan nerima saya gitu. Jadi format-format ini tuh harus trial and error, teman-teman harus sering coba gitu ya, gimana cara buat CV-nya. Kalau misalnya teman-teman ngerasa gagal, nggak usah khawatir, coba lagi, nanti juga bagus sendiri cara membuat CV-nya kayak gitu. Semoga terjawab ya. Oke, deh. Pertanyaan lanjutan nih, kayak terkait masih pembuatan CV. Oke. Kira saja nih oleh HRD. Siapa saja nih Kak yang bisa dilirik oleh HRD yang secara ya, yang hanya spesifik kira apa misalnya, lalu gimana, dan silakan. Oke, sip. Ini pertanyaan dari Mbak Ina ya. Skill Iya, apa dari Mbak saja Ina. nih yang soft skill apa saja nih yang ditertarik oleh apa ya? Oleh HRD. Biasanya HRD itu akan tertarik dengan orang-orang yang punya soft skill, misalnya dia punya kepemimpinan yang bagus, gaya kepemimpinan. Kemudian dia bisa bekerja tim, itu soft skill. Kemudian public speaking juga itu termasuk soft skill gitu ya. Kemudian manajemen ini nanti tuh biasanya kalau ada perusahaan-perusahaan yang memang dia sengaja ngasih apa ya, katakanlah dia ngasih challenging untuk uh, ngerjain sesuatu untuk studi case. Nah itu teman-teman nih gimana caranya supaya si soft skill ini kepake. Tapi yang mayoritas adalah public speaking ya. Kemudian selain itu manajemen, responsibility, kemudian yang ketiga, yang keempat adalah leadership. Jadi 4 ini juga cukup. Jadi coba deh pikir-pikir lagi teman-teman pada saat waktu kuliah, waktu masih sekolah, kira-kira kemampuan public speaking apa ya yang saya miliki, misalnya nih pernah menjadi delegasi ke eh, United States gitu ya, ke US sebagai pembicara bla bla, itu adalah nilai poin lebih. Atau misalnya teman-teman pernah eh, katakanlah karena mau ngelamar jadi tim desain, teman-teman eh, punya apa ya achievement atau punya soft skill apa ya memahami orang melalui gambarnya, misalnya seperti itu. Jadi soft skill ini adalah sesuatu hal yang eh, susah-susah gampang dilihat, tapi teman-teman harus sadari. Nah, kebanyakan nih adalah teman-teman tidak menyadari atau tidak mengetahui soft skill apa saja yang dimiliki. Tapi kalau public speaking itu pasti iyalah. Leadership misalnya, oh saya dulu pernah jadi ketua apa ya ketua kelas selama 2 tahun berturut-turut. Nah, berarti kan soft skill-nya teman-teman leadership-nya bagus. Gimana nih cara teman-teman mengelola leadership-nya supaya para anggota kelasnya itu bisa nurut sama teman-teman kayak gitu. Semoga terjawab ya. Itu soft skill-nya. Jadi bisa dideskripsikan. Oke deh, terima kasih. Sip. Lanjut deh ke materi berikutnya karena sudah tidak ada pertanyaan lagi nih. Oke, kita akan masuk ke teknik wawancara kerja. Oke, CV udah nih, udah sesuai dengan formatnya, kemudian juga udah dipanggil kayak gini. Halo, selamat pagi dengan Mbak Zuhai. Saya dari Cakap Foundation, misalnya saya dari Love Choice Indonesia Foundation. Ingin mengundang Mbak Zuhai untuk melakukan wawancara kerja pada hari Senin tanggal 10 April 2023. Apakah Mbak Zuhai bersedia? Ayo loh Ju, mau jawab apa nih kira-kira?
Halo, selamat siang. Terima kasih kepada Cakap Foundation yang telah menghubungi saya. Untuk terkait wawancara akan saya jadwalkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan di pihak Cakap. Terima kasih. Seperti Oke. itu kah? Ya, betul. Jadi ditanya ada juga orang yang kayak gini. Pas ditanya, halo selamat siang dengan Mbak Zuhai, kami dari Cakap ingin mengundang Mbak untuk melakukan sesi wawancara kerja dengan HRD kami pada hari Senin tanggal 10 April jam 10 pagi di kantor kami misalnya Jalan TB Simatupang, Jakarta. Terus itu nelfonnya hari Minggu misalnya jam 5 sore. Terus dijawab kayak gini, aduh Mbak, maaf saya nggak bisa terlalu mendadak, boleh nggak ya saya di reschedule, boleh nggak ya saya dikasih alamatnya yang lengkap, takut saya nyasar, boleh nggak ya kalau misalnya bla bla, oh banyak banget permintaannya. Nah, ingat ya, kesan pertama itu sangat berarti sekali. Jadi pastikan teman-teman memberikan kesan sangat positif kepada HRD-nya. Salah satunya adalah dengan bersedia dan menyanggupi undangan pembicara undangan interview tersebut. Jika tidak sesuai dengan teman-teman, maka teman-teman harus bisa memberikan alasan yang sangat-sangat tepat gitu ya. Alasan yang tepat seperti apa? Halo, selamat siang, Mbak. Terima kasih sekali undangannya. Namun mohon maaf sekali, pada waktu tertentu saya misalnya ada wawancara kerja di tempat lain yang sudah lebih dulu menghubungi saya dibandingkan Cakap. Jadi saya harap jika saya diberikan kesempatan, bolehkah saya di reschedule? Jadi kita tetap minta reschedule dan juga apa ya, kita tetap minta reschedule dan minta maaf. Ini yang paling penting. Kita harus minta maaf kepada HRD-nya karena mereka sudah meluangkan waktu untuk menginterview kita. Masa iya kita cuek bebek gitu ya, nggak dengerin apa apa yang diharapkan sama HRD-nya. Nah, itu yang paling penting. Jadi selalu ucapkan maaf, terima kasih. Kemudian juga selain itu juga lakukan bargaining, lakukan tawar-menawar sehingga dari pihak dari pihak cakapnya juga oke, dari pihak interview yang diinterviewnya juga oke. Itu sih. Next. Hai Mbak Zuhai, boleh next? Oke. Next. Nah, kayak di sini ada pengertian wawancara kerja dan tujuan wawancara kerja. Jadi kan kalau misalnya kita datang, wah excited banget nih karena dipanggil HRD untuk wawancara kerja bla bla bla, tapi pas nyampe sana deg-degan setengah mati gitu ya, nggak tahu harus gimana. Karena gini, sebenarnya wawancara itu adalah tanya jawab yang diwawancara dengan narasumber. Biasanya untuk memvalidasi kira-kira informasi yang disampaikan dalam kurikulum vitae yang dikirimkan itu sudah sesuai belum ya? Kadang nih, kadang itu nggak sesuai gitu. Jadi kebanyakan nggak sesuai. Jadi di CV-nya nulis apa, pas ditanya juga jawab apa. Ya kalau kayak gitu kamu bikin nggak respect HRD-nya karena kamu dianggap bermulut besar, habis seperti itu ya udah kamu nggak akan dapat pekerjaan. Nah, terus tujuan wawancara kerja ini apa? Tujuannya adalah untuk memvalidasi tadi, memvalidasi informasi yang teman-teman kasih ke eh, universitas atau perusahaannya gitu ya. Karena divalidasi kenapa ya? Takutnya tadi menghindari orang-orang yang bohong gitu. Itu yang perlu diperhatikan. Next. Halo Mbak Zuhai, boleh next? Oke, ini yang paling penting. Kita perlu mengenal yang namanya teknik wawancara kerja. Teknik wawancara kerja itu dibagi menjadi tiga. Misalnya nih, Mbak Zuhai dipanggil ke Istana Negara untuk kerja di Istana Negara gitu. Amin banget ya Mbak Zuhai ya. Jadi harus ada persiapannya dulu. Pertama, riset dulu loh. Saya kalau misalnya kerja di apa ya di Istana Negara, saya ngapain ya? Harus riset dulu kan, harus riset nih mau ngapain.
Terus alat tulis dan juga mentalnya teman-teman. Kenapa alat tulis itu penting? Jangan sampai nih kalau misalnya nanti diminta, oke, karena kamu datang nih, tolong dong diisi formulirnya. Nggak ada ballpoint ya, meskipun di sana banyak, tapi kan bukan bukan mereka aja yang gunakan alat tulis umum itu, tapi kita juga gunakan. Jadi pastikan, kalau saya selalu menyarankan selalu bawa alat tulis kemanapun, karena suatu saat pasti kita butuh gitu ya. Kemudian psikologi juga ya, tidur yang cukup, istirahat yang cukup supaya nggak panik. Karena yakin banget pasti orang-orang tuh gampang panik gitu ya ketika misalnya telat, apa ya, ketika telat datang ke tempat interview atau misalnya telat bangun dan lain sebagainya. Nah, kemudian pada saat wawancara ini yang paling penting banget teman-teman. Teman-teman kalau misalnya teman-teman tidak suka berjabat tangan, teman-teman bisa seperti ini bentuknya. Itu artinya apa ya? Itu artinya teman-teman punya attitude yang bagus, personality yang bagus gitu ya. Kemudian izin sebelum duduk, Bapak bolehkah saya duduk? Ya silakan duduk gitu ya. Hati-hati juga dengan bilang kayak gini. Saya juga sering sih kayak gitu ya, tapi ternyata itu tuh sangat-sangat tidak boleh ketika dilakukan wawancara kerja. Tapi biasanya kalau ngobrol kayak gini, mungkin nya itu jauh lebih banyak dibandingkan yang lain kayak gitu. Kemudian harus sikapnya tegas, kemudian singkat, antusias, kemudian juga mampu bertanya. Nah, hati-hati, beberapa perusahaan mungkin senior-seniornya cukup agak keras dan mereka tidak suka kita terlalu banyak bertanya. Dianggapnya kenapa kalau kita banyak bertanya terlalu annoying gitu ya, terlalu mengganggu, dia kan seperti itu. Kemudian juga pastikan tepat waktu, kemudian juga ada pribadi yang positif. Nah, ini penting pada saat wawancara kerja. Nah, kalau sudah selesai wawancara kerja, maka teman-teman jangan lupa untuk jabatan tangan. Tadi kan awal kita jabatan tangan. Nah, biasa juga ada orang yang sambil menungguk gini, boleh. Tapi hati-hati, bos itu kadang nggak semua bos suka ketika kita jabat tangan terus kita sentangan ya. Kalau kita kan orang tua ya, biasanya kalau kita jabat tangan kita pasti sentangan orang tua kita. Nah, itu hati-hati kalau dengan HRD, jangan lakukan seperti itu. Even HRD-nya lebih tua dari kita atau even HRD-nya seumur sama kita. Terus tutup pintu baik-baik dan berkirim kabar. Semakin kalian bisa memaintain informasi dengan apa ya, dengan HRD atau dengan para karyawan ya, maka semakin bagus juga teman-teman apa ya, bisa saling apa ya, membangun engage. Nah, berkirim kabar ini, halo selamat pagi Ibu, tanya aja selamat pagi, halo Bapak selamat pagi, lain sebagainya. Itu setelah wawancara gitu. Terus kalau misalnya setelah wawancara kan eh, kita pasti pengen nanya gitu ya, kita keterima apa enggak. Nah, kalau Mbak Zuhai mending nanya, mending nunggu. Menunggu. Kenapa alasannya? Karena biasanya saat wawancara mereka akan menginfokan, nanti akan kami infokan 2 atau 3 hari lagi untuk pengumumannya diterima atau tidak. Jadi menunggu kalau misalnya tidak diinfokan, berarti nggak keterima seperti itu. Oke, sip. Itu juga boleh formatnya, tapi ada juga kejadian teman saya ketika nanya apa, ketika dia sorry, ketika dia tidak bertanya kapan akan diberikan kabar, dia cukup lama, berbulan-bulan. Akhirnya dia putus asa, dia ngelamar ke pekerjaan lain, taunya di bulan berikutnya dia keterima di perusahaan itu. Jadi kalau saya biasanya akan meminta setelah wawancara adalah disampaikan, Pak, Bu, mohon maaf saya punya satu pertanyaan terakhir. Apa tuh pertanyaannya? Pak, Bu, apakah boleh saya mengetahui kira-kira kapan saya akan mendapatkan kabar baik dari perusahaan ini? Misalnya, oh itu nanti ya seminggu lagi. Nah, kalau setelah seminggu nggak ada informasi apapun dari HRD-nya, maka teman-teman harus melakukan apa ya? Harus melakukan riset mandiri gitu ya, supaya apa? Supaya setelah wawancara pesannya bisa dapat kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu, Mbak Zuhai? Nggak ada? Next ya. Oke. Nah, ini yang paling penting. Jadi dalam
dalam wawancara kerja ada yang disebut dengan teknik atau tips membaca dalam bahasa tubuh. Nah, membaca dalam bahasa tubuh itu seperti apa? Jadi gini, ketika kamu berteman dengan HRD, satu, matanya jangan sayu. Dua, matanya jangan kelihatan orang ngantuk. Tiga, selain itu juga pastikan ketika melakukan wawancara kerja, kita harus punya sikap yang berwibawa. Misalnya, dandanannya rapi, kemudian juga selain itu apa ya, mampu menginformasikan misalnya seperti ini, uh, pakaian ya, warna pakaian. Jadi kalau misalnya mau wawancara kerja maksimal pakai dua warna gitu ya, entah kerudungnya, entah bajunya, entah celananya, pokoknya maksimal dua warna. Karena kenapa? Supaya tidak mengganggu. Selain itu juga jangan cuman iya-iya aja. Kebanyakan nih kalau teman-teman ngajar, kalau teman-teman kerja atau masuk sekolah atau misalnya teman-teman mau ngelamar kerja, biasanya teman-teman cuma iya-iya aja, tapi nggak bisa ngejelasin. Nah, ini yang cukup bahaya. Jangan jadi tim iya-iya aja gitu ya. Nah, jadi dalam bahasa tubuh tuh penting. Jadi kalau misalnya, oke, salarinya mau gimana? Oke, saya ikut aja ibu. Yang penting saya kerja. Nah, itu yang salah. Kemudian juga jaga kotak mata. Jaga kotak mata itu HRD itu seneng banget kalau misalnya ketika dia ngomong diliatin gitu. Jangan sampai justru HRD-nya ngusilin kalian. Ngusilin kalian itu seperti apa? Ya, kaliannya sibuk belajar, sibuk ngejelasin, dosennya malah sibuk ngobrol atau nge-scroll handphone ya, atau misalnya HRD-nya malah sibuk nge-scroll handphone gitu ya, nggak baca CV kita. Nah, ini pastikan kalau teman-teman bisa apa ya, bisa jaga kontak mata dengan cukup baik dengan HRD-nya, maka HRD-nya juga pasti akan tertarik dengan CV yang kalian buat gitu, karena oh penjelasannya bagus nih, walaupun misalnya di CV-nya nggak bagus tapi penjelasan dia bagus kayak gitu. Itu yang harus dipastikan, kontak mata, anggukannya jika perlu, kemudian juga eh, apa ya, pastikan selalu berjabat tangan dengan pewawancara atau HRD-nya. Next. Oke, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering banget muncul di tempat kerja gitu ya. Mungkin di tempat kerja Anda sekarang atau misalnya di tempat kerja yang lain. Biasanya ini akan selalu muncul. Oke. Yang pertama adalah, tunggu sebentar ya, teman-teman. Oke. Yang pertama adalah yang biasa sering terjadi itu adalah apa yang kamu lihat dari 3 sampai 5 tahun ke depan. Mbak Zuhai, apa nih yang Mbak Zuhai lihat dari 3 sampai 5 tahun ke depan? Menjadi profesional yang saya lamar, yaitu khususnya pada bidang pendidikan pengajaran. Oke, sih bener ya. Jadi kalau misalnya apa sih yang kamu lihat dari diri kamu sampai 5 tahun, 3 sampai 5 tahun ke depan, ini yang dimaksud dilihat adalah ketika kamu bekerja atau tadi Mbak Zuhai fokusnya di guru, berarti pengen jadi guru. Nah, yang harus relevan adalah jawaban-jawaban yang dilihat kontribusinya untuk perusahaan 3 sampai 5 tahun ke depan. Jangan bilang kayak gini, apa yang kamu lihat dari diri kamu 3 sampai 5 tahun ke depan? Oke, 3 sampai 5 tahun ke depan saya bakal punya suami, punya anak dua, kemudian hidup enak, poya-poya. Nah, ini tuh nggak relevan. Ini justru pertanyaan yang menjebak. Yang teman-teman harus jawab adalah yang sesuai dengan bidang pekerjaannya teman-teman. Kemudian kayak gini, kenapa ya perusahaan harus mempekerjakan kamu? Nah, jangan bilang kayak gini, ya kalau misalnya nggak mempekerjakan saya, kenapa perusahaannya buka lowongan pekerjaan? Nah, itu salah juga gitu ya. Jadi kalau misalnya ditanya, kenapa perusahaan mempekerjakan kamu? Perusahaan harus mempekerjakan ke saya karena saya memiliki skill dan kapasitas, saya memiliki skill dan kemampuan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Karena saya tahu perusahaan ini membutuhkan desain grafis, saya yakin kemampuan saya dapat membantu teman-teman untuk membantu perusahaan makin berkembang dengan skill desain grafis saya kayak gitu. Kemudian, apa yang tidak kamu suka dari pekerjaan terakhirmu? Ini adalah pertanyaan menjebak seperti sebetulnya teman-teman. Jadi harus hati-hati kalau ada pertanyaan seperti ini. Jadi kalau misalnya seperti ini, saya jawabnya harus gimana nih Mbak Sifat? Jadi kalau misalnya seperti ini, teman-teman jawabnya adalah
Apa yang tidak kamu sukai dari pekerjaan terakhirmu? Teman-teman tinggal jawab, jangan jawab seperti ini. Jangan dijawab seperti ini. Saya nggak suka pekerjaan saya yang dulu karena bos saya suka nyuruh semena-mena. Saya nggak suka pekerjaan saya yang dulu karena teman saya sering gibah. Saya nggak suka pekerjaan saya yang dulu karena saya kalau lembur nggak pernah dibayar. Wah, ini hati-hati karena pertanyaan menjebak itu artinya teman-teman bisa aja apa ya ngehina perusahaan yang sekarang ketika teman-teman keterima di perusahaan ini dan teman-teman keluar, teman-teman juga pasti akan melakukan hal yang sama. Nah, jadi gimana nih caranya? Caranya adalah apa yang tidak Anda sukai dari pekerjaan Anda terakhir. Saya menyukai pekerjaan saya yang terakhir karena menurut saya semua bidang pekerjaan punya bebannya masing-masing. Tapi jika saya diminta untuk mengatakan apa yang tidak saya sukai, mungkin yang saya kurang sukai adalah pekerjaan yang diberikan secara mendadak, karena saya menyukai pekerjaan yang secara teratur. Tapi dengan demikian, saya berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memberikan hasil kerja saya dengan maksimal, baik itu pekerjaan yang diberikan secara mendadak ataupun pekerjaan yang sudah dari jauh-jauh hari. Jadi benar-benar teman-teman harus sangat diplomatis menjawabnya kayak gitu. Kemudian yang terakhir, berapa gaji yang teman-teman harapkan? Oke, Mbak Zuhai, boleh diinformasikan kepada kami karena ini adalah pertanyaan terakhir. Berapa ya gaji yang Mbak Zuhai harapkan di perusahaan kami? Mbak Zuhai kira-kira akan jawab seperti apa? Gaji yang saya harapkan berdasarkan sesuai dengan job desk yang diberikan oleh perusahaan dan secara jelas. Oke, perusahaan kita cuma bisa mengcover biaya 1.500.000 per bulan dan itu lebih kecil dari perusahaan Mbak Zuhai sebelumnya. Apakah masih berminat bekerja di perusahaan ini? Wah, bingung juga itu. Wah, bingung juga ya saya jawabnya. Saya pindah kerja justru pengen gaji saya lebih gede gitu ya. Tapi kok saya ngelamar kerja malah dikasih apa ya? Dikasih tawaran gaji yang jauh lebih kecil dari bidang pekerjaan saya sebelumnya. Saya gimana dong kalau kayak gini kan ngejebak banget ya. Oke, teman-teman gini, ketika teman-teman eh, mencari pekerjaan, dicek dulu gaji mereka rata-rata berapa. Kemudian selain itu juga cek juga dengan pengeluarannya teman-teman. Pengeluaran teman-teman itu apa? Kalau teman-teman pakai kendaraan pribadi, teman-teman kan harus mikirin bensinnya. Kemudian makan siang. Oke, makan siang katakanlah teman-teman selalu bawa bekal. Apakah selalu bawa bekal selalu atau enggak gitu ya. Kemudian kebutuhan-kebutuhan lainnya kayak listrik, air dan lain sebagainya. Bisa saving nggak ya dengan gaji sekian? Jadi saya kalau misalnya ngajarin orang atau ngasih tahu orang nih tentang gaji, jawab selalu seperti ini. Saya ingin digaji dengan standarisasi gaji perusahaan ini menggaji lulusan S2 dengan pengalaman kerja yang saya miliki. Kalau misalnya saya lihat dari website dan disesuaikan dengan kebutuhan saya dan untuk mengcover kebutuhan pribadi saya setiap hari, maka saya ingin meminta gaji dengan salary 6 juta rupiah. Alasannya karena satu, saya memiliki uh, skill di bidang ini dan saya bisa maksimal memberikan skill saya terhadap perusahaan. Yang kedua juga background pendidikan saya yang memang ini sesuai dengan minimum salary yang ada di perusahaan. Jadi selalu tanyakan ini yang paling penting gitu ya. Jadi sampaikan seperti itu. Jangan asal tembak, jangan iya-iya aja karena kalau misalnya teman-teman ingin jangka panjang kerja di perusahaan itu, teman-teman harus clear masalah gaji ini. Kayak gitu. Sip, next. Oke, ini juga ya beberapa apa yang kamu pelajari di sekolah. Sekolah ini pastikan yang dipelajari adalah sesuai dengan bidang pekerjaannya teman-teman gitu ya, yang mau dilamar seperti apa. Jadi kalau misalnya engineer ya fokus aja di engineer, kalau misalnya orang komunikasi ya fokus aja di komunikasi.
Kalau misalnya mengulang hidup, apa yang akan kamu lakukan? Nah, pastikan ini ingin mengetahui sebetulnya teman-teman ini realistis nggak ya dalam menggapai mimpi, dalam menggapai cita-citanya. Terus apa yang akan dikatakan bos kalau misalnya kita bertanya ya, kira-kira apa? Oh, bos saya akan bilang kalau saya orang yang sangat telaten, sangat jujur dan lain sebagainya. Makanya kenapa tadi saya bilang pasti di CV itu akan diminta kontak person perusahaan sebelumnya untuk ngecek nih kira-kira kamu benar nggak ya kerja di sana atau kamu bagus nggak ya di pekerjaan sebelumnya. Kemudian kualitas apa yang dibutuhkan seorang pegawai di perusahaan ini menurut kamu. Nah, jadi kamu harus tahu nih kira-kira ini tuh sebenarnya pertanyaan tersirat dari kenapa perusahaan harus menerima kamu? Nah, jawabannya apa? Oke, karena saya punya skill ini, karena saya punya kemampuan ini. Nah, ini dijabarkan juga. Ini juga sama pertanyaannya, apakah kamu senang bekerja tim atau secara individual? Kalau misalnya kamu senang kerja secara tim, maka apakah kamu sanggup mengerjakan pekerjaan secara individu? Karena ini lebih kepada ritme kerja kalian ke depan. Kalau pada akhirnya teman-teman suka kerja secara tim, ya nanti teman-teman biasanya akan digabungkan dalam sebuah tim. Kalau secara individu berarti teman-teman nanti akan diberikan pekerjaan untuk melatih fokus teman-teman supaya benar-benar fokus sendiri. Biasanya kalau kerja tim itu konfliknya akan jauh lebih banyak dibandingkan dengan teman-teman kerja secara individual seperti itu. Next. Oke, nah kemudian apa nih tipsnya? Ceritakan dengan jelas diri kamu, jangan bertele-tele, itu yang paling penting. Kemudian juga cukup jelaskan, halo, nama saya Siti Fatima, saya dari Bandung. Ibu saya bekerja sebagai apa, ayah saya sebagai apa, tiga kakak saya sudah bekerja dan memiliki keluarga. Saya sendiri adalah anak keberapa, kemudian pernah bekerja di mana, kemudian pencapaian apa saja yang sudah dicapai. Udah, paling 1 menitan lah untuk ngejelasin tentang diri kita supaya HRD punya gambaran orang seperti apa ya yang kita wawancara kayak gitu. Next. Oke, kenapa kamu tertarik bekerja di perusahaan tersebut gitu ya? Jangan sekali-kali menyampaikan saya tertarik karena pekerjaannya gampang. Belum tentu, tapi bilang aja saya tertarik bekerja di perusahaan ini karena saya yakin dengan saya berkontribusi perusahaan ini dapat membuat perusahaan ini makin besar. Itu dia ya. Kenapa bekerja di perusahaan itu? Kemudian kenapa kita harus menerima kamu di sini? Ya karena saya memenuhi kualifikasi dari perusahaan butuhkan. Kemudian juga saya punya kemampuan soft skill yang bagus, saya juga punya kemampuan hard skill yang bagus dan itu sangat dibutuhkan sama perusahaan. Kayak gitu. Jadi jawabannya harus diplomatis dan jangan ngarang, benar-benar harus sesuai dengan kemampuannya teman-teman ya. Next. Oke, apa kelebihanmu, apa kelemahanmu ini cukup sangat tricky juga. Hati-hati ya, kalau kelebihan jangan bilang kayak gini. Apa kelebihanmu? Saya kelebihan berat badan, saya kelebihan masalah. Ya bukan itu dong yang ditanya ya. Yang ditanya adalah, oke, saya kelebihannya adalah bertanggung jawab. Ketika bos saya memberikan saya pekerjaan, saya akan mengerjakannya semaksimal mungkin sampai pekerjaan itu selesai. Itu yang dimaksud dengan bertanggung jawab. Apa kelemahanmu? Oh, kelemahan saya itu saya cerewet banget, saya lelet dan lain sebagainya. Hati-hati, jangan seperti itu. Yang disebut dengan kelemahan dan kelebihanmu ini adalah eh, pekerjaan-pekerjaan atau hal-hal yang biasa teman-teman lakukan dan teman-teman tahu gitu bagaimana cara menyelesaikannya. Contoh nih saya, apa kelemahanmu? Kelemahan saya adalah saya orang yang lambat. Tapi saya tahu bagaimana cara mengatasi supaya saya tidak lambat, yaitu dengan mengerjakan pekerjaannya jauh-jauh hari sehingga saya tidak akan lambat dalam mengerjakan sesuatu. Itu yang dimaksud dengan kelemahan. Jadi pas ditanya kelemahan, teman-teman tahu bagaimana cara mengatasi kelemahannya gitu ya. Itu yang paling penting banget. Next. Nah, ini juga sama tadi pertanyaannya, apa yang kamu lihat 3 sampai 5 tahun, 5 sampai 10 tahun? Oke, saya melihat diri saya 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, ketika saya sudah mengabdi di perusahaan ini, saya yakin saya bisa menjadi manajer atau direktur di perusahaan ini.
Tapi realistis, oh oke, anak ini ambisius nih, tahu nih bagaimana cara meraih mimpinya, jadi it's fine. Kayak gitu. Next. Ceritakan mengenai pencapaian kamu ini juga sama. Tuliskan pencapaian-pencapaian atau pengalaman-pengalaman yang memang relevan dengan bidang pekerjaannya. Tadi kan kalau teman-teman baca ya, CV saya itu tanpa warna, hanya tulisan, kemudian pencapaian juga sedikit banget, nggak banyak karena ya itu sesuai dengan apa yang ingin saya tonjolkan. Tapi misalnya lomba puisi, lomba cerita pendek, itu lomba mendongeng, itu nggak akan pernah saya cantumkan karena nggak ada hubungannya gitu dengan bidang pekerjaan yang akan saya ambil. Oke, gitu. Next. Jelaskan situasi ketika kamu memimpin atau bekerja. Ini lebih kepada tekanan-tekanan apa saja yang biasa kalian hadapi dalam wawancara kerja gitu ya. Jadi sorry, dalam bekerja bukan dalam wawancara kerja. Apakah kamu cukup kesulitan dalam tim? Apakah kamu orang yang pasif ataukah kamu dalam tim itu cepat banget bisa ngambil keputusan? Jadi kalau misalnya orang-orang nanya, jika jelaskan situasi kamu memimpin atau bekerja dalam tim. Saya akan jelaskan, saya terbiasa menjadi pemimpin, maka tugas saya adalah A, B, C, D, tugas pemimpin adalah A, B, C, D. Wah, jadi jelas nih apa tugas pokok dan fungsinya seperti apa. Dengan demikian maka otomatis ya itu akan lebih mudah untuk HRD mengenali diri teman-teman kayak gitu. Next. Oke, ini yang paling penting. Kalau misalnya HRD-nya nanya, apakah kamu memiliki pertanyaan? Pasti kan teman-teman ada pertanyaan ya. Saya bilang kayak gini, jangan, enggak, makasih, jangan. Oke, terima kasih Bu, Pak, atas wawancara kerjanya. Selanjutnya, saya ingin bertanya, kira-kira kapan ya saya dapat informasi untuk penerimaan karyawan ini? Oke, biasanya dia nggak ngasih tahu kapan ya, tapi dia udah ngasih tahu nanti kita akan ngasih tahu setahun kita akan ngasih tahu bulan depan ya kalau setahun kemudian lama banget kita akan ngasih tahu bulan depan ya untuk pengumumannya keterima atau enggak. Baik, kalau misalnya saya keterima atau tidak, apakah saya boleh melamar pekerjaan yang sama di kemudian hari? Itu pertanyaan-pertanyaan itu penting banget ditanyakan gitu ya, supaya nanti kalian nggak susah payah untuk nanyain lagi gitu karena banyak yang enggak saya nggak mau nanya, tiba-tiba pas di luar, aduh kenapa ya tadi saya nggak nanya. Nah, jangan sampai hal-hal itu terjadi kayak gitu. Next. Oke, sip. Ini ada pertanyaan atau enggak kira-kira karena tadi beberapa pertanyaan sudah terjawab juga ya. Karena tadi beberapa pertanyaan juga sudah terjawab. Atau dari Mbak Zuhai ada pertanyaan? Oke, ya. Terima kasih Teh Sifat atas penyampaian materinya mengenai terkait wawancara kerja. Kalau misalnya kita belum keluar nih dari pekerjaan yang lama, tapi kita melamar di pekerjaan yang baru gitu ya. Nah, ketika kita apa namanya melakukan interview itu, kira-kira apa yang maksudnya yang boleh dan tidak boleh kita sampaikan gitu? Oke, kalau misalnya saya nih ngelamar kerja gitu ya, tapi saya statusnya masih kerja, ditanya nih apa yang boleh dan tidak boleh. Nanti pas diwawancara kerja, oke kamu statusnya sekarang bekerja ya, betul, status saya bekerja. Kenapa kamu pengen resign dari pekerjaan sebelumnya? Alasan saya pengen resign dari pekerjaan sebelumnya adalah saya merasa saya sudah cukup untuk belajar dan juga bekerja di perusahaan saya yang lama karena saya merasa bahwa ketika saya bekerja di perusahaan yang lama saya tidak bisa mencoba untuk sesuatu hal yang baru. Mencoba sesuatu hal yang baru ini lebih kepada gini. Saya berharap ketika saya pindah kerja, satu, skill saya jauh lebih terasa, dua, saya bisa berkontribusi jauh lebih banyak kepada perusahaan karena dengan terasanya skill saya, maka otomatis juga saya bisa berkontribusi terhadap perusahaan. Nah, sayangnya poin ini tidak bisa tercover oleh perusahaan saya yang lama sehingga saya memutuskan berpindah kerja untuk jenjang karir saya yang jauh lebih baik. Bukan berarti yang sebelumnya tidak lebih baik, tapi saya ingin punya peningkatan skill di tempat kerja yang baru. Kayak gitu. Itu sih. Jadi satu, hati-hati jawabannya tetap harus diplomatis. Yang kedua, jangan pernah sampai menjatuhkan perusahaan sebelumnya karena di CV kalian tuh pasti kalian akan mencantumkan siapa nih kontak person perusahaan sebelumnya yang bisa saya hubungi kayak gitu. Apalagi kalau misalnya teman-teman bekerja di perusahaan yang besar. Gitu, Mbak Zuhai. Semoga terjawab ya. Oke, berarti intinya memang harus mempersiapkan
membuat. Betul sekali. Betul sekali. Semuanya harus sangat-sangat dipersiapkan sedetail mungkin, serapi mungkin supaya ketika nanti diwawancara itu ya teman-teman bisa gitu ngejawabnya. Dan yang paling penting adalah gini, kadang pertanyaan itu mirip tapi kita bingung ngejawabnya. Jadi kalau misalnya wawancara kerja, teman-teman fokus aja yang ada di CV-nya teman-teman. Di kurikulum vitae-nya teman-teman tuh apa? Teman-teman fokus aja di situ. Nanti dia akan nanya sesuai yang ada di kurikulum vitae. Makanya tadi saya bilang harus jujur ketika menulis kurikulum vitae. Kayak gitu. Semoga terjawab ya Mbak Zuha ya. Oke, terima kasih Teh Sifat atas penyampaian Sama-sama. materinya dan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua nih. Sepertinya sudah tidak ada lagi yang bertanya dan waktunya juga sudah habis. Ternyata nih Teh Sifat, wah tanpa sadar kita sudah hampir mau 2 jam membahas terkait tentang pembuatan CV dan teknik wawancara. Mungkin Teh Sifat bisa membuat conclusion terkait kelas yang kali ini. Silakan Teh Sifat. Oke. Sip, terima kasih Mbak Zuhai dan teman-teman cakap yang lagi nonton sekarang. Jadi, kalau misalnya ditanya nih kira-kira apa nih closing statement yang pas untuk pembuatan CV sama lamaran kerja? Satu, prepare. Dua, prepare itu paling penting ya. Prepare itu dalam banyak hal gitu ya. Cari pekerjaannya apa dulu, kemudian juga mulai cicil-cicil bikin CV yang bagus. Kemudian selain itu juga tiga, kalau misalnya teman-teman mau ngelamar kerja atau mau wawancara kerja, keep practice. Jadi teman-teman harus selalu praktek apapun itu. Jadi ngomong di depan cermin, kemudian juga jangan malu ngasih CV-nya ke orang lain untuk bantu dicekin gitu ya. Dan juga latihan ngomong sama orang atau saya malu kalau ngomong sama orang, ya udah ngomong di depan cermin aja is fine. Itu yang perlu teman-teman lakukan. Jadi habis itu kita cuma manusia sudah berikhtiar. Tugas yang selanjutnya adalah tugasnya Tuhan. Gimana Tuhan memberikan kesempatan kita atau memberikan rezeki kita di pekerjaan tersebut. Jadi kalau gagal ya nggak apa-apa, coba lagi nanti tanya kira-kira apa ya alasannya saya ditolak gitu. Bukan berarti pengen diterima, tapi kalau kita tahu alasannya ditolak, ketika kita ngelamar kerja di tempat lain dengan bidang yang sama, kita tahu nih kita harus ngapain kayak gitu. Nah, semoga menjawab ya teman-teman semuanya. Oke, terima kasih atas closing statement-nya Teh Sifat. Kepada teman-teman juga, terima kasih yang sudah mengikuti kelas yang kali ini terkait tentang pembuatan CV dan teknik interview kerja. Semangat buat teman-teman, seperti kata Teh Sifat tadi, praktek, mencoba, dan berdoa tidak lupa untuk terus berusaha memberikan yang terbaik dan bisa menghasilkan yang terbaik gitu ya. Semoga Betul. teman-teman yang sedang berjuang dalam melakukan pencarian kerja, semoga dimudahkan dalam mendapatkan pekerjaan yang teman-teman inginkan dan bisa mengembangkan diri teman-teman juga.